Aplikasiku akan mengubah dunia kencan di seluruh dunia. Ini dia, klienku yang ke-20. Tunggu, bukankah itu Kilian? Dan coba tebak siapa yang dia tanyakan. Ya, aku. Mungkin semua orang benar tentang julukan gadis robot. Karena selama ini aku tidak tahu apa-apa tentang Jess. Dan sekarang, Kilian. Aku memasukkan datanya dan hasilnya tidak. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika aku pacaran dengan Kilian? Apakah itu akan membuat Jess menyerah dan berhenti menggangguku dan Evelyn tidak akan menjaga jarak dariku lagi? Sudah diputuskan. Lokernya berbunyi iya. Senin pagi aku berada di ruang belajar mengerjakan proyek kelompok matematika bersama Jess ketika sebuah catatan diberikan kepadaku. Hei, aku tahu ini cukup mendadak, tapi maukah kamu pergi bersamaku hari Sabtu jam 3 sore? Kilian. Aku mengintipnya dan melihatnya tersenyum untuk pertama kalinya. Oke, aku hendak menulis jawabanku ketika Jess mengambil catatan itu. Membacanya, lalu menatap lurus ke arah Kilian. Kamu, aku, ayo keluar. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Aku diam-diam mengikuti mereka ke lorong, tetapi Evelyn muncul tepat di belakangku dan memberi isyarat agar aku diam. Saat itulah aku mendengar Jess menanyakan apa yang terjadi antara aku dan Kilian. Tidak ada apa-apa, cuma loker cinta terkenal yang melamarkan Karina dan aku akan bersama. Jess terkejut untuk berbicara ketika wajahnya berubah menjadi ungu karena marah. Jadi tidak ada yang terjadi antara kamu dan Jess? Tentu saja tidak. Aku sudah mencoba memberitahumu hal itu selama ini. Kamu sudah mendengar semuanya? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Jadi, bagaimana menurutmu tentang tanggalnya? Tentu, aku ingin sekali. Aku bisa melihat Jess marah besar di belakang. Tapi apa yang bisa dia lakukan selain menahan amarahnya dan pergi begitu saja? Haha, masalah terpecahkan. Hari Sabtu tiba dan Kilian menjemputku untuk kencan kami. Dia bahkan meminta persetujuan orang tuaku, lalu membukakan pintu mobil untukku seperti pria sejati. Sejujurnya, aku agak gugup, tapi dia sangat pandai menghiburku. Dia kemudian membawaku ke drive-thru es krim yang sangat keren ini. Dan kebetulan kami memilih rasa yang sama, butter pecan. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Dan apa kalian tahu apa bagian terbaiknya? Perhentian terakhir kami adalah planetarium. Kami duduk berdampingan, di bawah langit berkilauan bertabur bintang. Wow, kencan ini lebih baik dari yang kuharapkan. Aku melihat sisi baru dari dirinya yang begitu hangat dan penuh perhatian. Berada bersamanya membuatku merasa senang. Mungkin algoritmanya kurang akurat kan? Memang dikatakan bahwa Kilian dan aku tidak akan pernah menjadi pasangan. Tapi apa yang aku rasakan kemudian membuktikan sebaliknya. Aku masih melamun ketika alarmku tiba-tiba berbunyi. Sudah 5.15? Benar, aku harus pergi ke loker dan mengganti baterai walkie-talkie. Jadi aku segera pamit pada Kilian lalu lari ke gang. Saat aku membuka loker untuk mengeluarkan walkie-talkie, Karina, apa kamu membuka loker? Bagaimana? Kecuali kamu. Oh, aku tidak tahu caranya, tapi kamu benar-benar menipu seluruh sekolah. Aku membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak terlalu panik, aku tidak akan memberitahu siapapun. Itu saja, selama kamu menjadi pacarku. Kenapa kamu sangat terobsesi denganku? Kamu bisa pacaran dengan siapapun. Kenapa aku? Karena kamu berbeda sayang, kamu menarik dan entah bagaimana tidak mudah terpengaruh olehku. Sehingga menjadikanmu sangat menantang. Bajingan ini membuatku ingin muntah. Dia bisa mengeksposku semaunya, tapi aku tidak akan pernah mendekatinya lagi. Aku mendorong melewatinya untuk pergi. Tapi tiba-tiba dia meraih tanganku dan mencoba memaksaku ke pelukannya. Lepaskan aku, dasar gila. Aku tidak pernah bermaksud untuk menjadi seperti ini. Aku hanya ingin membuktikan bahwa data adalah kekuatan pendorong kompatibilitas. Tapi mungkinkah aku salah? Aku memutuskan sudah waktunya untuk mengakui semuanya kepada Evelyn sebelum Jess memberitahunya terlebih dahulu. Hanya keesokan paginya ketika aku tiba untuk menjemputnya seperti biasa, ibunya memberitahuku bahwa dia sudah pergi. Apakah ada sesuatu yang tidak ku ketahui? Aku menyalakan notifikasi ponselku dan saat itulah aku melihatnya. Alicia telah memposting foto Jess yang sedang menarikku, tapi sudutnya membuatnya tampak seperti dalam kata-kata Alicia, kami berciuman.
Hah? Jadi itulah alasan kenapa Evelyn tidak ingin bertemu denganku. Dan apa pendapat kalian tentang ini? Aku tiba di sekolah tepat ketika kalian keluar dari mobilnya. Aku bergegas ke arahnya dan saat mata kami bertemu, aku bisa melihat dia sangat terluka. Lalu dia berbalik dan pergi. Tanpa berpikir panjang, aku menyusulnya dan aku mencurahkan isi hatiku dan memberitahunya bahwa akulah orang di balik loker. Bagaimana aku terlibat dengan Jess karena Evelyn dan bagaimana aku berbohong padanya saat dia pergi ke loker. Tapi saat itulah aku menyadari bahwa aku mempunyai perasaan terhadap seseorang, padamu. Maaf, kamu dalang di balik loker cinta? Mustahil. Astaga, aku sangat senang bisa mengungkap semua rahasiaku. Kalau begitu, kita punya masalah besar. Evelyn kemudian mengantarku menyusuri koridor, dan yang kulihat hanyalah kekacauan belaka. Orang-orang menangis, berdebat, dan bahkan berkelahi karena loker itu. Sepasang suami istri sedang putus cinta dengan penuh air mata karena loker menyatakan bahwa mereka tidak seharusnya berpisah. Di sudut lain, dua gadis sedang berkelahi karena loker mencocokkan mereka dengan pria yang sama. Seorang anak laki-laki memecahkan barang-barang karena marah karena loker itu tidak cocok dengan orang yang disukainya. Seluruh lobi bergema dengan kata-kata loker cinta. Astaga, kenapa aku bisa begitu lupa akan hal ini sebelumnya? Aku terlalu sibuk dengan masalahku sendiri hingga mengabaikan konsekuensi dari loker yang kubuat. Ini salah, sangat salah. Aku harus menutup loker sekarang juga. Aku mengobrak-abrik tasku untuk menemukan MacBookku, tapi ini adalah hasil karyaku, gagasan pertamaku. Tidak, aku harus melakukan ini. Ya, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Teknologi tidak boleh digunakan untuk memprediksi perasaan seseorang. Aku telah belajar dari pengalaman pahit untuk tidak lagi mengacaukan hubungan siapapun. Dan bahwa cinta tidak pernah sederhana. Kalian tidak memerlukan objek misterius dunia spiritual untuk memberitahu kalian siapa yang akan kalian pacari. Kalian cuma perlu mencobanya sendiri. Nah, sudah 3 bulan sejak aku menutup loker cinta terkenal itu. Sekarang semuanya akhirnya kembali normal. Dan coba tebak, aku punya pacar. Yap, aku dan kalian baru resmi jadian minggu lalu. Evelyn tidak menyukai Jess lagi. Dia bersumpah tidak akan lagi mengejar cowok tampan brengsek dan sok itu. Sebaliknya, dia hanya akan menunggu cowok yang tepat datang. Tentang loker cinta, ketika orang-orang menyadari bahwa itu tidak berfungsi lagi, spekulasi tersebar luas. Favorit pribadiku adalah bahwa roh gentayangannya telah menemukan kedamaian dan pergi. Tapi tetap saja, sesekali aku mendengar seseorang bergosip tentang loker cinta berhantu yang pernah menjungkir balikan seluruh sekolah. Dan mau tak mau aku merasa merinding.